besok mau interview di perusahaan consulting, biasanya pertanyaannya apa aja sih? Menjadi seorang konsultan adalah hal yang membanggakan, sebab tidak semua orang bisa menjadi seorang konsultan. Proses untuk diterima menjadi seorang konsultan pun tidak mudah, kamu harus melewati banyak tantangan dan berbagai proses rekrutmen yang panjang. Salah satu proses rekrutmen yaitu interview. Beberapa pertanyaan yang diajukan ketika interview di perusahaan consulting berbeda dengan kebanyakan interview lainnya. Kamu harus mempersiapkan dirimu, sebab berdasarkan survei 83% kandidat ditolak karena mengalami wawancara yang buruk. Kamu tentu tidak mau kan seperti itu? Kalau gitu kamu harus nonton video ini biar kamu bisa mempersiapkan diri, karena Minli mau kasih bocoran soal pertanyaan interview di perusahaan consulting. Nanti ada satu soal yang harus kamu perhatikan karena pertanyaan tersebut termasuk pertanyaan inti dari interview di perusahaan consulting. Kamu juga bisa nonton playlist Minli yang ini biar kamu bisa mempersiapkan diri sebelum interview. Ingin tahu pertanyaan apa saja ketika interview di perusahaan consulting? Ayo kita bahas di video ini. Hai Sobat 5, balik lagi dengan Minli di sini. Di video kali ini, Minli akan menjelaskan 5 pertanyaan yang biasanya ditanyakan dalam interview kerja di perusahaan consulting. Interview adalah salah satu bagian terpenting dalam proses rekrutmen. Tujuan melakukan interview supaya pihak perusahaan bisa menilai diri kamu yang sesungguhnya dan mengulik lebih dalam tentang dirimu. Interview di perusahaan consulting berbeda dengan perusahaan lain, sebab pertanyaan interview di perusahaan consulting memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Hal ini untuk menunjukkan seberapa hebat kemampuan kamu dan seberapa siap kamu menjadi seorang konsultan. Menjadi konsultan itu tidak mudah, jadi kamu harus punya kemampuan yang hebat dibanding orang lain. Tertarik untuk mendengar penjelasan Minli? Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Yuk simak penjelasan Minli supaya kamu bisa mempersiapkan jawabannya sebelum interview. Ketika kamu mendaftar untuk sebuah posisi, pertanyaan pertama pasti terkait alasan kenapa kamu memilih bekerja di posisi tersebut, dalam hal ini yaitu sebagai konsultan. Rekruter ingin mengetahui apa alasan utama kamu mendaftar sebagai konsultan, apakah alasan tersebut berdasar atau hanya asal saja. Perusahaan ingin mengetahui motivasi dan tujuan kamu dalam berkarir di bidang konsultan, apakah hanya coba-coba atau serius dan ingin memiliki karir yang bagus di bidang konsultan. Pastikan kamu menjawab dengan baik dengan menunjukkan tekad yang kuat untuk belajar menjadi konsultan yang baik. Ketika menjawab pertanyaan tersebut kamu bisa sebutkan minat dan kemampuanmu yang bisa menunjang pekerjaan sebagai konsultan. Jelaskan juga bahwa karir kamu bisa berkembang dan memperoleh pengalaman yang berharga. Berikut contoh jawaban yang bisa kamu berikan. Saya adalah orang yang memiliki kemampuan analytical thinking, dibuktikan dengan berhasil mendapatkan juara 1 pada lomba business case. Saya percaya kemampuan saya dapat membantu mengatasi masalah perusahaan. Saya juga percaya bahwa bekerja di sini akan memberikan saya kesempatan untuk berkembang dan memperoleh pengalaman yang berharga dalam bidang konsultasi. Pertanyaan selanjutnya yaitu terkait bagaimana cara kamu beradaptasi terhadap lingkungan kerja berdinamika tinggi. Industri konsultasi membutuhkan karyawan yang dapat beradaptasi dengan situasi dan tantangan yang berubah-ubah. Perusahaan ingin memastikan bahwa kamu memiliki kemampuan untuk mengatasi tekanan dan menjaga kinerja yang baik dalam lingkungan kerja yang sangat dinamis. Ketika kamu menjawab pertanyaan ini, kamu bisa memberikan contoh pekerjaan kamu di tempat sebelumnya yang bersifat dinamis. Kamu juga bisa memberikan contoh skill adaptasi yang kamu punya. Kamu bisa menjawab dengan seperti ini, saya memiliki pengalaman bekerja dalam situasi yang sangat dinamis dibuktikan saat saya bekerja sebagai proyek manajer pada sebuah perusahaan teknologi. Dalam proyek tersebut, klien kami memiliki kebutuhan yang berubah-ubah dan kami harus beradaptasi dengan cepat. Saya memiliki keterampilan fleksibilitas, dibuktikan dengan menyelesaikan pekerjaan dengan baik padahal sebelumnya saya belum punya pengalaman di bidang tersebut. Kamu juga akan ditanya apakah kamu memiliki kemampuan terhadap skill set basic seorang konsultan. Perusahaan ingin memastikan bahwa kamu memiliki keterampilan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Skill basic tersebut meliputi meriset, menganalisis, menulis, dan membuat proposal. Skill tersebut penting bagi pekerjaan seorang konsultan dan perusahaan ingin memastikan bahwa kamu dapat melakukan tugas-tugas tersebut dengan efektif dan efisien. Ketika menjawab pertanyaan ini, berikan contoh nyata dari skill riset, analisis permasalahan,
menulis, dan membuat proposal dari pengalaman kamu sebelumnya. Contohnya kamu bisa menjawab seperti ini, saya memiliki kemampuan tersebut dibuktikan dengan riset yang saya lakukan terkait pengaruh budaya kerja terhadap motivasi kerja di PT X. Saya menganalisis menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif, dan saya tulis hasil laporannya yang menjadi skripsi saya. Pengalaman kamu juga akan ditanya ketika interview, terutama pengalaman menangani multiple client dan multiple projects. Pengalaman tersebut penting bagi seorang konsultan, karena konsultasi adalah industri yang sangat dinamis dan membutuhkan banyak kemampuan multitasking. Seorang konsultan harus mampu bekerja dengan banyak klien dan proyek secara bersamaan, dan memastikan bahwa semuanya diterima dengan baik dan diselesaikan tepat waktu. Hal ini juga membantu untuk membangun hubungan yang baik dengan klien dan memastikan bahwa klien mempercayai dan merasa puas dengan layanan yang diterima. Kamu bisa menjawab dengan pengalaman serupa yang kamu miliki. Jika kamu seorang fresh graduate, kamu bisa mengambil contoh pada pengalaman saat di kampus. Misalnya, kamu bisa menjawab, ketika saya di kampus, saya memiliki pengalaman menangani beberapa proyek sekaligus. Saya mengikuti BEM, dan di saat bersamaan saya menjadi bagian dalam kepanitiaan acara XYZ, ditambah tugas pokok saya sebagai mahasiswa tetap harus belajar dan mengerjakan tugas dengan baik. Namun hal itu berhasil saya lewati dan saya memberikan output yang baik. Nah, pertanyaan lainnya, kamu akan ditanya terkait bagaimana menyikapi kegagalan dalam suatu proyek. Pertanyaan ini untuk mengetahui apa makna kegagalan bagi kamu. Apakah kamu akan menyalahkan diri kamu terus-menerus, menyalahkan orang lain, atau kamu bisa menjadikannya pelajaran? Pertanyaan ini penting dalam interview sebagai konsultan karena kegagalan sering terjadi dalam bidang konsultasi. Seorang konsultan harus mampu mengatasi kegagalan dan memastikan bahwa proyek tetap berjalan dengan lancar dan diterima dengan baik oleh klien. Hal ini membantu untuk membangun reputasi yang baik dan memastikan bahwa klien mempercayai dan merasa puas dengan layanan yang diterima. Contoh jawaban yang baik untuk pertanyaan ini adalah sebagai berikut. Saya memahami bahwa kegagalan adalah bagian dari proses dan saya memiliki pengalaman mengatasi kegagalan dalam proyek sebelumnya. Dalam salah satu proyek, kami mengalami kendala teknis yang menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan proyek. Saya bekerja dengan tim saya untuk mengatasi masalah ini dan memastikan bahwa proyek tetap berjalan dengan lancar dan diterima tepat waktu oleh klien. Jadi pertanyaan yang sering ditanyakan di perusahaan konsulting yaitu alasan memilih sebagai konsultan, cara beradaptasi di lingkungan kerja berdinamika tinggi, kemampuan terhadap skill set basic seorang konsultan, pengalaman menangani multiple client dan multiple projects, dan bagaimana menyikapi kegagalan dalam suatu proyek. Semoga tips dari Minli bisa memperlancar kamu ketika interview di perusahaan konsulting. Apabila Sobat 5 ada contoh pertanyaan lain, langsung tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu dapat membantu teman kamu yang lainnya. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, like, share, subscribe, dan ajak teman kamu ya, biar Minli lebih semangat lagi bikin videonya. See you on the next video.